Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bertemu lagi dengan saya, Pak Ainur Auf. Materi kita hari ini adalah bab 5, sistem persamaan linear dua variabel atau biasa disingkat SPLDV ya. Sistem persamaan linear dua variabel. Oke. Ya, maksudnya apa? Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke. Ya. SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel itu ada berbagai macam cara, ya. Ada yang substitusi, ada yang eliminasi, dan ada yang gabungan antara substitusi dan eliminasi. Ya, pada bagian ini Bapak akan menjelaskan cara yang substitusi. Oke. Di sini ada contoh soal. Tentukan selesaian sistem persamaan linear dua variabel. 2x ditambah y sama dengan 3. Dan yang kedua adalah x dikurang 3y sama dengan 5. Nah, yang mana yang maksudnya dua variabel? Dua variabel itu artinya ada variabel itu adalah semua abjad ya, semua abjad dari A sampai Z. Tapi yang dipakai pada persamaan ini adalah variabel X dan Y ya. Jika ada dua variabel itu disebut SPLDV. Tetapi jika dia hanya satu saja, X atau Y saja, maka dia hanya disebut satu variabel. Ya, di sini ada dua contoh soal. Nah, yang pertama sudah Bapak bacakan tadi, yang kedua adalah Y sama dengan 2X dikurang 4, dan yang kedua 7X dikurang 2Y sama dengan 5. Bagaimana selesaiannya? Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, ya. Jadi yang pertama, tentukan selesaian sistem persamaan linear dua variabel. 2x ditambah y sama dengan 3, x dikurang 3y sama dengan 5. Ya, kita misalkan yang pertama ini adalah persamaan 1 ya, misalkan. Yang kedua ini adalah persamaan 2, supaya membedakan antara persamaan 1 dan persamaan 2. Bagaimana caranya? Substitusi ya, Bapak jelaskan dulu. Substitusi itu adalah mengganti A, mengganti sesuatu atau mengganti sesuatu yang ada dengan persamaan yang sebelumnya. Ya. Di sini kita ambil persamaan yang pertama, 2x tambah y sama dengan 3. Ya. Ini kita ubah dulu ya. Ini kita ubah dulu menjadi y sama dengan, nah, artinya semua bilangan selain y pindahkan ke sebelah kanan ya. Saya ulangi, selain y yang ada di sebelah kiri itu pindahkan di sebelah kanan ya. Maka 2x pindah ke sebelah sama dengan, pokoknya kalau dia ada yang pindah nanti awalnya negatif, awalnya negatif jadi positif ya. Jika di awalnya positif jadi negatif. Ya, karena ini positif, maka akan menjadi ya kan? Y sama dengan ya, y-nya tetap, 3-nya tetap. Nah, yang pindah tadi 2x ya kan? 2x pindah, ini kan positif. Pindah dia jadi negatif ya kan? Kalau awalnya positif pindah negatif. Kalau awalnya negatif, pindah dia jadi positif. Lawannya, ingat ya.
jika dia berpindah dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri, itu tandanya lawannya. Oke, kita lanjut ya. Setelah kita mendapatkan Y sama dengan 3 dikurang 2X, maka kita akan mensubstitusi ke persamaan 2. Ya. Kenapa bukan persamaan 1? Karena yang diketahui ini adalah persamaan 1. Maka kita akan mensubstitusi ke persamaan 2. Oke. Ya. Di sini persamaan 2, X dikurang 3Y sama dengan 5. Ya kan? X dikurang 3Y sama dengan 5. Maka, di sini sudah diketahui tadi, Y sama dengan 3 dikurang 2X. Nah, yang ada bilangan, yang ada variabel Y, itu diganti dengan 3 dikurang 2X. Oke? Seperti ini. X-nya tetap, karena tidak berubah. Dikurang 3 tetap. Nah, Y-nya diganti. Nah, karena dia begini, karena dia 3Y, maka dikasih tanda kurung. Buka dan kurung tutup untuk membedakan atau tidak bercampur dengan angka 3. Ya. Jadi 3 dikurang 2X. Oke, Y sama dengan, nah, dikasih tanda. Karena Y itu sama dengan 3 dikurang 2X. Nah, ya. Ini adalah sini. Nah, diganti. Setelah ini, bagaimana? Kita kalikan yang di dalam kurung. Oke? Ya. X-nya tetap, ya kan? Nah, kemudian ini. Negatif 3 dikali 3, hasilnya negatif 9. Ya kan? Negatif kali positif, hasilnya negatif. Ingat ya, pertemuan sebelumnya, perkalian tanda sudah Bapak jelaskan. Kemudian, negatif 3 dikali negatif 2, ya, ingat ya, depannya ada tanda negatif, maka dikali negatif. Negatif dikali negatif, hasilnya positif. 3 dikali 2X, hasilnya 6X. Oke, tadi yang pertama negatif 3 dikali 3, hasilnya negatif 9. Sama dengan 5, tetap ya, tidak berubah. Kemudian bagaimana? Setelah ini dikumpulkan yang sejenis. Oke, yang X itu di sebelah kiri sama dengan, yang bukan selain X pindahkan di sebelah kanan sama dengan, yang bukan X hanya negatif 9, ya kan? Maka pindah di sebelah kanan. Maka menjadi X-nya tetap, ya kan? Nah, ini positif 6 tambah berarti 6X. X ditambah 6X. 5-nya tetap di sebelah kanan. Nah, yang pindah hanya negatif 9. Ya kan? Kalau dia pindah, dia negatif, jadi positif. Ya kan ini? Ya. Ingat ya, nih ya. Kalau dia negatif, jadi positif. Yang positif, dia pindah jadi negatif. Oke? Nah, setelah ini, dijumlahkan. Karena sudah sejenis, X sama X, angka dengan angka, maka dijumlahkan. X tambah 6X itu hasilnya 7X. X itu nilainya 1. Ya. X tambah 6X hasilnya 7X. 5 ditambah 9 hasilnya 14. Oke, maka nilai X itu 14 dibagi 7 sama dengan 2. Ya kan? 14 dibagi 7 sama dengan 2. Oke? Nah, jika dimasukkan 7 dikali 2 hasilnya 14. Oke? Kita lanjut ke substitusi yang kedua. Ya. Tadi sudah kita dapat nilai X ya. Oke, nilai X sudah kita dapat. Sekarang kita mencari nilai Y. Ya. Kita memakai persamaan yang pertama. Boleh terserah mau pakai yang pertama atau kedua, terserah aja. Sama aja caranya. Bapak pakai cara yang apa? Persamaan yang pertama. 2X ditambah Y sama dengan 3. Ya. Nah, maka ini nilai X ini kita ganti sama dengan 2 ya.
ke persamaan 1. Oke. X-nya kita ganti 2 ya. 2 kali ulangi. 2 dikali 2 hasilnya 4. Oke? Ya. Yang berubah hanya X saja ya, karena X kita substitusi, kita ganti angka 2 ya, nih. Y-nya tetap, 3-nya tetap. Nah, yang ini kita kalikan, 2 kali 2 hasilnya 4. Kemudian kumpulkan yang sejenis ya. Yang sejenis itu 4 dengan 3, maka 4-nya pindah ke sebelah kiri. Sebelah kanan. Maka positif pindah dia negatif. Ya kan? Y-nya tetap sebelah kiri, 3 dikurang negatif, Y sama dengan 3 dikurang 4, ya. Maka 3 dikurang 4 hasilnya negatif 1, ya kan? Uangnya 3.000, utangnya 4.000, maka utangnya masih 1.000. Jadi kalau dia utang, maka dia negatif. Ya, jadi kesimpulannya, ya ini nilai Y, maka kesimpulannya ini, X dulu baru Y ya, X-nya 2, ya kan, Y-nya adalah negatif 1. Oke, kita lanjut ke contoh kedua. Ya, oke. Kita lanjut ke soal nomor 2. Ya, sama aja. Y sama dengan 2X dikurang 4. Itu persamaan 1. Persamaan 2 itu 7X dikurang 2Y sama dengan 5. Kita ambil ke karena persamaan 1 sudah ada Y sama dengan 2X dikurang 4, maka kita tidak perlu, seperti contoh nomor 1 tadi, tidak perlu dipindah-pindah. Jadi, tinggal disubstitusi saja ke persamaan 2. Jadi, Bapak menuliskan substitusi persamaan 2, karena persamaan 1 sudah ada Y sama dengan 2X dikurang 4. Ya. Oke. Ya, ini persamaan 2. 7X dikurang 2Y sama dengan 5. Maka yang Y, ya kan, yang Y kita ganti 2X dikurang 4. Ya kan? Yang lain tetap 7X, 2-nya tetap, yang Y kita ganti 2X dikurang 4. Kenapa? Karena Y itu sama dengan 2X dikurang 4. Ya kan? Y-nya kita ganti 2X dikurang 4. Setelah itu, kita kalikan yang di dalam kurung ya, ingat ya. 7X-nya tetap, ya ini kita kalikan. Negatif 2 dikali 2X, hasilnya negatif 4X, ya kan? Negatif kali positif, negatif. 2 dikali 2X, hasilnya 4X. Kemudian, negatif 2 kali negatif 4, hasilnya positif 8. Negatif kali negatif, hasilnya positif 5, tetap tidak berubah. Setelah ini kita kumpulkan yang sejenis ya. Nah, berarti angka 8 pindah ke sebelah kanan. Oke. Kalau dia positif pindah jadi negatif. Oke. Maka jadi seperti ini. 7X dikurang 4X tetap ya. Positif 8 jadi negatif 8, karena dia berpindah tempat ya, dari kiri sama dengan ke kanan sama dengan. Kalau sudah sama tinggal dijumlahkan atau dikurangkan ya. 7X dikurang 4X itu sama dengan 3X. Ini ya. Kemudian 5 dikurang 8 hasilnya negatif 3 ya. Punya uang 5.000 terus ada utangnya 8.000.
maka masih utang 3.000. Kalau utang berarti negatif. Kalau dia kembalian, tandanya positif, ya. Kemudian X sama dengan negatif 3 dibagi 3, ya. Negatif 3 dibagi 3, hasilnya negatif 1. Oke. Setelah kita dapat X, nah sama caranya tadi kita cari nilai Y. Nah, terserah kita mau pakai persamaan 1 atau persamaan 2 untuk mencari nilai Y. Bapak mencarinya dengan persamaan 1. Jadi, kita masukkan saja persamaannya Y sama dengan 2X dikurang 4. Kemudian X-nya diganti negatif 1, ya, negatif 1. Ingat. Maka kalau ada begini ya, dikasih pembeda apa, dikasih pisah tanda kurung supaya untuk membedakan antara yang disubstitusi tadi. Nah, sudah seperti ini, tinggal dikalikan saja. 2 dikali negatif 1 hasilnya negatif 2 dikurang 4, ya kan? Utangnya 2.000, terus utang lagi 4.000, ya kan? Kalau dia tandanya negatif, itu dia utang. Utang 2.000, utang lagi 4.000, maka utangnya jadi 6.000. Kalau dia utang berarti negatif, ya. Jadi hasilnya negatif 6. Jadi persamaannya, kesimpulannya adalah selesaian dari persamaan linear dua variabel adalah negatif 1, negatif 6. X dulu disebut, baru Y. Ingat ya, X dulu baru Y. Ini adalah titik koordinat, ya, negatif 1, negatif 6. Oke, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang belum jelas, silahkan bertanya di Classroom atau di japri ke WA Bapak. Oke, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang anak-anak.